kondisi di belakang tuh masih alang-alang, masih banyak rumput tinggi. Di belakang pas rumah yang saya tinggal itu masih kosong. Di kanan, sebelah kanan saya juga masih kosong, sebelah kiri saya juga masih kosong. Dan itu sampai saya sekarang, sampai saya pindah pun masih kosong. Saya coba buka pintu belakang ini, saya dengar suara rintihan perempuan. Gitu. Gangguan secara psikis buat saya dan fisik yang paling berat buat saya ketika saya sudah benar-benar down, nggak kuat saya. Akhirnya ada keputusasaan saat itu. Sampai saya niat untuk diri, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan hari ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia tinggal di rumahnya yang ada di daerah Cikarang, Sukatani. Jadi di sana banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor bersama keluarga ya. Sampai akhirnya rumah itu dijual atau dioper. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Om Iwan. Halo Om. Thank you udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Siap, sama-sama. Om, kenapa waktu itu ini mohon maaf sebelumnya tahun berapa kejadian? Tahun 2019. Oke, 2019 ya, berarti ini menjelang Covid ya? Betul. Nah, kenapa bisa tiba-tiba orang Kebayoran kan ya, orang Jakarta tiba-tiba mental ke Cikarang itu gimana Om? Jadi memang saya ini saking pengen punya rumah lah saat itu ya, saking punya rumah dengan dana yang terbatas dan yang kalau kita ngambil perumahan itu kan ada yang DP minim, kayak gitu-gitu lah Om. Dan kalau masalah jarak jauh, saya tempo hari berpikirnya bisa dijangkau dengan kereta lah saat itu, berpikir seperti itu. Intinya sih karena keinginan memiliki rumah itu aja. Ya, namanya kita laki-laki punya goal-goalnya masing-masing di hidup. Ya. Berarti waktu itu emang kepengenan punya rumah. Pengen sekali. Kira dapet di Cikarang tuh. Dapet di Cikarang juga. Daerah Cikarangnya di mana? Sukatani ya. Sukatani itu Cikarang Utara. Oke, Cikarang Utara. Itu masih sepi dulu ya? Saya pertama datang itu satu blok itu kan ada 20 rumah ya. Jadi per baris itu 10 rumah. Jadi mungkin dalam satu perumahan itu mungkin baru terisi sekitar 15%. Oke, dan katanya Om juga ini Om ya, tinggal di sana sampai sempet pengen ngakhirin hidup ya Om ya? Betul. Itu karena bener-bener kondisi di rumah itu bener-bener udah nggak kondusif lagi ya Om ya? Secara tidak kondisi secara metafisik ya, gangguan metafisik yang benar-benar menimpa mental saya secara psikis ke saya, bahkan sampai saya ingin melakukan bunuh diri. Tekanan itu begitu kuat, ditambah lagi dengan cobaan-cobaan, jadi benar-benar di rumah itu saya mengalami seperti kiamat lah dalam hidup saya saat itu. Iya, banyak memori buruk di rumah itu ya. Dan ini ditahan dulu Om ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Om Iwan, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri cepet 1 juta subscriber. Oke, Om. Ini kita mulai Om ya ceritanya Om ya. Siap Om. Cerita ini saya alami pada tahun 2019. Itu saat saya tinggal di perumahan baru, rumah yang baru saya tempati itu di Cikarang saat itu. Karena kita memang belum punya rumah saat itu, akhirnya kita ambil rumah cicilan angsuran di sana kan.
sama keluarga ke sana. Saya pindah itu dari Jakarta itu, dari rumah kontrakan itu kan beres-beres dulu barang yang perabotan mau saya bawa ke Cikarang dari pagi, akhirnya kita agak siang, telat kita ke Cikarang. Sudah agak telat memang kalau udah siang itu kan. Sampai Cikarang tuh rumah baru ini, sampai sana udah malam itu jam 11 malam. Kita pindahan tuh masuk barang. Karena seperti umumnya kalau rumah ya tipe 36 seperti itu memang belum bisa langsung ditempati ya. Artinya memang kita harus prepare air dulu, mesin air. Cuma memang sehari sebelumnya saya sudah kontak tukang ledeng, situ sudah pasang air. Cuman airnya belum bisa bersih lah. Jadi saat itu kita beres-beres barang jam 11 masuk ke rumah, sejam sekali saya kontrol. Oke. Jadi air itu terus dikeluarkan sampai benih. Jam 1 malam itu saya kontrol, anak sama istri saya sudah tidur. Saya coba kontrol kondisi air yang kita nyalakan terus kan dari saya datang itu kan. Jadi kondisi rumahnya itu Om, di belakang belum saya buat dapur, masih los ya. Jadi kondisi di belakang itu masih alang-alang, masih banyak rumput tinggi. Di belakang pas rumah yang saya tinggal itu masih kosong. Di kanan, sebelah kanan saya juga masih kosong. Sebelah kiri saya juga masih kosong. Dan itu sampai saya sekarang, sampai saya pindah pun masih kosong. Nah, ketika malam itu jam 1, saya coba mau cek. Saya coba buka pintu belakang ini. Saya dengar suara rintihan perempuan. Saya pikir itu suara istri saya gitu, lagi ngiko. Saya cek ke belakang, istri saya tidur biasa pulas gitu. Terus setiap saya buka itu bunyi lagi. Seperti orang merintih perempuan. Itu kondisi gerimis ya. Cuman saya cuma mau lihat kondisi air yang saya nyalain, saya kuras itu kan. Akhirnya saya merinding ya, bukan ini kayaknya bukan ini. Akhirnya saya masuk ke dalam. Sampai itu yang pertama, awalnya saya sudah diberikan tanda bahwa rumah ini ada sesuatu gitu. Dan di situ saya tinggal hampir nggak nyampe setahun, 8 bulan. Gangguan di rumah itu begitu kental, begitu nyata yang saya alami. Puncaknya itu saya bertengkar berat dengan istri saya. Sampai istri saya dan anak saya yang nomor 3 dan 4, saya anak 4. Yang nomor 1 di Jakarta sudah menikah, yang nomor 2 sama saya juga, cuman kadang dia jarang tidur di rumah gitu. Saking bertengkar hebat itu kejadiannya maghrib ya Om ya. Jadi kondisi mati lampu, hujan gerimis, paginya habis kebanjiran. Itu memang ada banjir masuk ke ini. Kita bertengkar hebat. Tanpa alasan apapun, tanpa ada tanpa ada sebab. Kita berkelahi di situ. Dan saya nggak bisa kontrol emosi, seperti bukan diri saya, istri saya pun saya lihat ini mukanya biru. Bukannya biru, terus matanya merah dan ngomongnya itu meracau. Intinya dia mau pulang sampai anak saya yang 2 ini yang masih kecil, satu itu umur masih, yang kecil 2 tahun, yang gedenya udah 2 tahun, 4 tahun itu nangis. Sampai tetangga saya itu kan masih satu blok itu 20 rumah, satu baris 10 rumah, itu baru keisi 3 penghuni kepala rumah tangga termasuk saya. Itu dari ujung dengar sampai lari itu orang Ambon sampai pisahin dan bawa anak istri saya ke tempat dia. Itu saya belum menyadari bahwa ada hal-hal yang ternyata ada hal yang ganjil, gaib di situ. Sampai akhirnya saya ditinggal istri saya. Maaf ya, saya masih merasakan itu. Saya ditinggal istri dan anak saya pulang ke Jakarta. Berat buat saya itu kan, berat buat saya. Ditambah lagi selang beberapa hari kemudian saya kehilangan pekerjaan.
Saya di PHK. Yang saya tidak dengan alasan saat itu kan memang di kondisi COVID kan saat itu. Saya coba terima itu kan. Artinya memang mungkin karena bukan saya aja sih yang kena, ada beberapa orang juga di situ. Cuma memang terlalu berat saat itu Om ya. Di samping cobaan secara metafisika juga, cobaan secara real juga saya alami di rumah itu. Saya tahu bahwa rumah itu memang bermasalah dalam arti tidak bersih secara normal, artinya secara metafisiknya itu setelah saya tahu. Jadi kalau di sana Om, kalau kita mau renovasi atau kita mau pasang apa, kalau kita mau perbaiki rumah, kita harus pakai tenaga tukang dari penduduk setempat, orang kampung sebelah. Nggak boleh kita pakai orang luar, kita bawa dari Jakarta itu nggak boleh di sana, memang harus penduduk setempat. Di situ saya baru tahu bahwa persis lokasi rumah yang saya tempati ini, dulunya tukang ini bicara ke saya, Mas emang dulu waktu ngambil rumah ini nggak upload sendiri atau dipilihin? Oh ini dia dipilihin dari marketing. Mas tahu nggak dulu ini tempatnya apa? Saya orang asli sini. Jadi tempat yang saya tinggal ini, rumah yang saya tinggal ini dulunya itu telaga. Jadi telaga yang ya, tukang ini sampaikan, orang situ pada takut kalau memang situ. Karena apa? Tempat siluman ular di situ. Apa yang disampaikan sama bapak ini, tukang ini, itu saya rasakan kok seperti yang beberapa hari yang sebelumnya. Itu saya alami setelah saya kehilangan pekerjaan itu kan, untuk mencari nafkah saya kembali lagi. Memang pada background saya dulu seorang pelukis kan, saya melukis lagi kan. Saya alami itu sekitar jam 2 malam. Saya kalau melukis itu kan kadang suka nggak ingat waktu kan. Jam 2 malam itu. Jadi kamar yang biasanya istri saya, anak saya tidur di situ kan. Itu semenjak istri dan anak saya yang 2 ini sudah pulang ke rumah orang tuanya ke Jakarta, itu udah kosong. Tapi pintu selalu saya buka. Itu jam 2 malam saya tidur itu di depan kanvas, berikut cat-cat lukis di situ. Jadi saya nggak pernah mau tidur di kamar, karena kalau ingat saya kangen sama anak saya pasti. Yeah. Jadi saya lebih baik saya tidur di depan TV, depan ruang kerja. Jam 2 malam ketika saya kangen, pasti saya nengoknya ke kamar. Saya berharap ada anak saya di situ. Tapi ketika saya ngeliat ke kamar itu Om, saya melihat ular besar dengan diameter besar sekali. Itu melata dari depan, halaman depan, jalan halaman depan itu besar sekali, menembus tembok kamar yang tempat anak istri saya tidur di situ, ke belakang sampai hilang menuju ke luar. Oke. Om ngeliat itu lagi kondisi sadar apa setengah sadar? Sadar, karena saya lagi ngelukis kan. Oke. Kan saya sedang melukis pesanan orang di situ jam 2 malam. Itu nggak cuma sekali 2 kali saya ngalamin hal itu. Cuman karena di usia saya sudah sering kali mengalami hal yang mistis seperti itu. Jadi saya sudah rasa takut tuh ada, tapi tidak seperti dulu waktu saya mungkin masih umur, masih bujang, karena saya sudah pernah mengalami. Jadi saya coba menyikapi dengan tenang gitu kan. Pernah di malam keberapa itu, kalau kamar mandi yang di saya itu kan ada ventilasi di atas internet. Jadi untuk pembuangan uap mandi, jadi memang sengaja terbuka. Itu malam jam 1 malam seingat malam Jumat itu lagi hujan, itu mati lampu, saya ngelukis. Karena mati lampu saya nggak bisa terusin kan. Saya coba mau bersihin alat kuas ke kamar mandi, karena mati lampu saya nyalakan lilin. Baru saya buka pintu kamar mandi, saya masuk. Kok kayak ada yang menghalangi saya masuk, karena kondisinya kan gelap Om. Cuma pakai lilin. Itu kayak rambut panjang ngalangin gelap. Ini apa, saya bilang itu. Saya karena kondisi gelap, saya tegesin kan.
Itu ternyata perempuan balik bejuntai ke bawah, tangannya ngaweng seperti itu, mukanya ke saya. Sampai lilin lepas, sebenarnya saya lari balik lagi saya mau lari kemana nggak bisa, karena memang kondisinya kan hujan saat itu kan. Saya ke situ langsung saya istighfar. Itu yang kedua kali yang setelah saya kutip pisah lah dengan anak istri saya itu. Karena anak saya yang nomor 2 ini memang tinggal sama saya, tapi udah karena mungkin dia paham kondisinya rumah seperti itu, jarang tidur di rumah, dia lebih sering tidur di rumah temannya. Jadi memang pure hari-harinya tuh saya sendiri di situ. Itu yang kedua. Dan kalau siang Om, kalau siang sekitar jam 12 Johor lah, habis Johor itu siang, itu di belakang kan masih belum di belakang rumah saya itu belum dibentuk dapur ya, masih baru dipelur gitu kan. Kadang suka ada yang manggil, Bang Iwan. Kadang saya lihat nggak ada, tapi hampir sering kali itu jam 12 siang itu ada suara sosok perempuan itu. Dan di kamar yang biasa tempat istri saya tidur sama anak saya ini, saya kan dulu buat nemenin saya itu saya melihara kucing satu tuh. Nah, kucing itu buat menghibur saya lah, gitu kan. Itu kalau namanya kucing kan suka main sana kemari gitu kan, karena suka masuk ke situ. Itu saya dengar dengan jelas kuping saya itu suara istri saya. Itu kayak dia kan istri saya nggak suka sama kucing gitu. Itu suara istri saya itu gusah, sana. Tapi kan istri saya nggak di situ, Om. Istri saya udah pulang ke Jakarta. Itu hampir setiap kucing itu masuk ke ruang kamar itu seperti itu. Tapi kalau saya lihat nggak ada apa-apa. Itu gangguan seperti itu di rumah yang saya tempati ini selama ya saya bertahan sampai 8 bulan di situ. Ya fitnya sih saya 4 bulan itu sendirilah, karena baru 4 bulan saya sempat masih sama dengan anak istri, cuma ke 4 bulan kemudiannya kita pisah. Gangguan secara psikis buat saya dan fisik yang paling berat buat saya ketika saya sudah benar-benar down. Mungkin gangguan secara makhluk astral tidak begitu ini, tapi yang secara mental buat saya ketika saya jauh dengan anak saya, itu yang benar-benar nggak kuat saya. Akhirnya ada keputusasaan saat itu, sampai saya niat untuk diri, Om. Saya niat kan apa? Saya udah kehilangan pekerjaan, apalagi yang saya harus pertahankan di sini. Buat apa saya hidup saat itu? Saya berpikir seperti itu. Saya coba ambil silet situ. Niatan saya mau potong saya di depan kanvas, di depan kuas saya begini lah hidup buat saya. Saya pikir, saya coba silet. Allah masih memberikan bentuk kasih sayang kepada saya, menegur dengan cara yang sebagai manusia mungkin tidak bisa menjangkau dengan cara itu. Tinggal hanya berapa mili, bukan senti, sudah di ujung, saya sudah gelap. Itu tiba-tiba figura yang saya pajang di dinding itu ada foto anak saya, itu jatuh. Perang, saya kaget. Di situ saya langsung buang itu ketika saya melihat anak saya. Bos, anak saya masih ada. Ada anak yang harus saya pertahankan. Ada anak yang harus saya perjuangkan. Di situ saya mulai sadar gitu bahwa ini tidak cuma apa ya? Nggak apa-apa, Om, santai aja. Ya. Bahwa ini cuma bukan hanya gangguan secara metafisika saja, tapi memang banyak yang saya. Terima kasih. Ya, setelah itu saya punya teman, sahabat dari kecil lah. Buat saya dia bukan lagi sahabat, mungkin saudara lah. Tapi dia di Jakarta. Sejak saya pindah ke Cikarang, kita masih sering kontak. Apapun masalah yang saya hadapi, saya selalu sharing dengan dia. Dan ternyata tanpa sepengetahuan saya, sahabat saya ini sudah bisa menebak
bahwa ada sesuatu dalam diri saya saat itu. Ada yang nggak beres menurut dia. Dia punya kawan, ya orang pintar itu Om ya, kiai yang bisa melihat hal-hal yang gaib segala macam yang terjadi di saya. Coba menerawang saya. Jadi teman saya ini membantu saya tidak langsung tanpa sepengetahuan saya dibantu, diobati dari jauh. Ya itu saya sangat berterima kasih sekali dengan teman saya ini. Mungkin kalau dia ini menonton podcast ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang saya alami itu memang sangat membekas sampai sekarang Om ya. Sampai saya sendiri pun untuk menceritakan ini begitu dalam sekali. Berat ya Om ya. Masih berat saya ini. Dan kalau hal yang mistis juga yang sering ketemu ya, kayak contohnya seperti kalau Om tahu sisik ular itu kan. Ular itu kan kadang beberapa kala waktu suka ganti kulit itu kan. Itu hampir setiap hari saya ngeliat sisik ular itu ada Om. Di rumah itu? Di rumah. Saya udah sapukan bersih, besok ada lagi. Wah, besok ada lagi. Saya tahunya itu ya setelah itu kejadian, sebelum saya bicara dengan tukang itu kan. Itu saya tarik garis merahnya, ternyata itu semua bahwa tempat ini memang tidak baik artinya untuk ditinggali gitu kan. Dan yang saya aneh ini, sampai saya pindah itu, sampai itu rumah saya lepas itu ya. Itu di kanan kiri saya, di kiri saya, di belakang saya itu nggak ada yang nempatin. Dan cuma saya yang di situ. Dan terkait dengan hal itu, ternyata tukang yang saya itu bilang dulunya itu telaga tempat bersemayam siluman ular. Nah, ini yang juga saya bingung gini Om. Saya itu kan juga bisa sedikit-dikit konstruksi lah ya kan, kerjaan tukang. Itu saya bikin pagar depan sendiri, kayak tembok saya pagar bikin sendiri kan di depan. Itu saya cat. Halusinasi saya tuh ngecat. Itu yang saya motifnya motif sisik ular. Oh. Dan orang Pak Deh, ada tetangga saya yang depan agak jauh, sampai bingung sama saya, nanya, Pak Iwan, Bapak ngecat kok kayak sisik ular? Tapi cara saya melihatnya bukan sisik ular, tapi orang melihatnya itu sisik ular. Dan hal-hal yang seperti itu yang secara metafisika ya, gangguan metafisika itu sering banget terjadi. Cuman yang terus terang yang benar-benar mengguncang jiwa saya adalah saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan anak dan istri saya, jauh dari saya. Relasi saya, teman-teman dekat saya kan tidak di Cikarang, semua di Jakarta. Ya pada akhirnya anak saya yang nomor 2 ini kan masih sama saya. Saya ajak rembukan. Pada siapa lagi saya mau ngerembuk? Saya ajak bicara. Abang, gimana kalau ayah lepas aja rumah ini? Ayah udah nggak sanggup. Ayah paksakan pun tetap ke badan ayah yang habis. Ya udah ya, dilepas oper aja. Kita balik lagi ke Jakarta. Kita ngumpul lagi sama anak. Sama ibu. Sempat deh. Dia rumah yang selama ini saya ingin miliki gitu kan, setelah berapa tahun kita ngontrak pengen punya rumah, akhirnya saya harus lepas. Karena saya berpikir seperti ini, masih panjang yang harus saya perjuangkan gitu kan. Dan teman saya ini yang membantu saya ini juga dapat wedar itu dapat wanti-wanti, tolong sampaikan ke Mas Iwan kalau bisa segera pindah, karena untuk kebaikannya juga. Tempat banyak kalau mau cari tempat banyak, karena menyangkut keselamatan saya juga saat itu. Sholat saya selalu jalanin. Kadang saya istighfar, tapi godaan itu ada terus di rumah itu. Ada terus seperti saya bilang tadi, sisik ular macam, sampai pernah juga itu depan kan saya nanam pohon mangga.
Jadi samping ada sisi juga ada. Saya menemukan yang coba saya tanyakan itu kepada teman saya itu, saya menemukan gumpalan rambut seperti uban tapi merah, itu panjang di kuil itu di pojok kan dekat pohon yang saya tanam. Dan itu karena saya pikir ini rambut biasa kan, saya bakar, saya buang ke selokan yang depan rumah. Itu saya tanyakan ke teman saya, tolong tanya ini nih ke temannya apa yang orang bisa itu yang ngerti itu apa. Pas ditanyakan, dijelaskan, terus disampaikan, terus dia kasih tahu ke saya, Wan, lu tahu nggak tuh yang lu teman? Udah gue tanyain sama teman gue tuh, apa ya itu? Jadi itu yang saya bakar itu ternyata itu rambut nenek-nenek, rambut mayat nenek-nenek. Itu sengaja ditaruh di rumah saya. Jadi saya nggak tahu itu siapa pelakunya, saya nggak mau seujon, tapi biarlah Allah yang membalas hal itu. Pada akhirnya setelah saya dengan anak saya nomor 2 berembuk, akhirnya kita lepas rumah itu, kita over ke orang. Saya kembali lagi ke Jakarta, saya mau mencoba membina lagi, rujuk lagi dengan istri saya dan berkumpul kembali, walaupun saya harus sementara tinggal bersama mertua saat itu hanya beberapa bulan. Dan kondisi saat itu COVID-19, Om juga tahu kan, begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, begitu susahnya orang mencari nafkah. Sampai saya sempat juga kerja sebagai kuli bangunan untuk demi anak saya. Tapi alhamdulillah setelah kesini, setelah kita kembali sekarang, alhamdulillah sudah kembali rukun, saya sudah rujuk kembali kan. Anak sudah ada yang bekerja, dan yang paling kecil dan mereka sudah sekolah juga semua. Saya sudah alhamdulillah sudah rukun kembali. Cuman memang cerita yang pengalaman ini yang membekas sekali di hati saya sampai sekarang. Seperti itu Om yang saya alami di Cikarang di rumah ini. Tapi rumah itu sekarang kabarnya gimana Om? Jadi setelah saya lepas over ya, kalau orang ini kan di over kan, itu saya udah nggak ada konteks ya, walaupun masih nama saya. Sudah ada kontak karena tempo hari kan saya pakai nomor kontak handphone, sempat yang kita ribut, saya berantem. Saat saya berantem dengan istri saya itu, kita sempat banting-bantingan HP itu hancur, dan kita udah nggak ada kontak telepon karena sebelumnya kita udah nggak ada kontak lagi di situ sih. Jadi tidak ada kabar lagi saya sih mengenai sekarang seperti apa, kan kurang. Oke. Berarti emang ya udah nggak tahu lagi, nggak pernah ngeliat lagi tuh rumahnya. Sampai saat ini sih saya nggak pernah ke sana sih, kabarnya seperti apa masih ya. Salah satunya juga kenapa saya lepas juga secara ini karena ada banjir juga Om ya. Banjir juga itu salah satu pertimbangan saya juga. Terus faktor keduanya kondisi saya juga saat itu, saya sudah kena PHK, pekerjaan saya hanya melukis ya. Buat terus keluarga saya, anak saya juga nggak di situ, jadi buat apa saya di situ, saya pikir seperti itu. Akhirnya saya lepas aja. Dan mengenai saya keadaan kondisi rumahnya, saya udah nggak ada kontak, dan saya udah nggak yang hanya punya kontak dari marketing sih. Intinya saya udah pasrahkan ke marketing. Jadi kondisinya seperti sekarang saya udah kurang tahu sih, udah nggak pernah kesana lagi Om. Karena kalau saya kesana mungkin kembali lagi kenangan saya yang buruk ya. Iya, kemenangan yang nggak enak saya rasakan seperti itu di situ. Nah, anak ini kan anak kedua ya yang ikut Om ya. Berarti anak saya yang kedua ini ikut Om ya? Ikut saya karena kan memang waktu di Jakarta SMP-nya, SMP Negeri Jakarta, karena saya sudah ada rencana mengambil rumah di sana sekarang. Sebelum dia masuk ke ajaran masuk ke SMK, saya sudah daftarkan negeri di Cikarang, dan alhamdulillah lolos, dapat negeri sana. Jadi dia sempat
sekolah di sana. Cuma karena memang tempo hari kan kondisi pandemi, semua anak yang sekolah tempo hari kan belajar di rumah. Nggak ada yang aktif sekolah secara tatap muka. Jadi memang kesehariannya memang di rumah gitu. Terus dia ada ngalamin kejadian horor nggak? Kalau anak saya ini, iya kadang dia kalau ya anak ini kan kadang suka bersih itu kan, dia suka bersih. Ya itu saya bilang tadi. Ini ya dia pikir plastik ya. Ini plastik ya. Tapi kok beda jadi kan disapuin ada lagi, disapuin kok ada lagi, nggak bersih tiap hari aku sapuin kok masih ada lagi. Saya mau menjelaskan, kalau saya menjelaskan itu sisik ular gitu mungkin dia takut kali, karena bentuknya itu sisiknya besar Om. Kalau sisik ular yang pada umumnya kan ya paling ini besar, tapi sekilas dilihat cuma seperti plastik gitu, tapi itu sisik ular. Dua anak saya sampai tanya, ini dari mana sih? Kok nggak bersih-bersih? Tiap hari ada aja. Itu yang dia temuin. Sama kadang dia itu kalau tidur suka direp-rep. Makanya dia nggak betah. Jadi selama berapa bulan itu setelah saya sempat pisah dengan istri dan anak saya itu, ya pure sebenarnya saya sendiri di situ. Karena anak saya 6 bulan ini nggak pernah tidur di rumah, karena setiap tidur di rumah ada aja dia yang dia alami. Secara fisik dia seringnya direp-rep. Berarti total berapa lama Om tinggal situ dari awal? 8 bulan. 8 bulan. Jadi 4 bulan sempat saya masih berkumpul dengan keluarga. Nah, 4 bulannya sendiri. Saya sendiri. Sebetulnya berdua dengan anak saya kedua, cuma anak kedua sudah karena sering mengalami hal kayak gitu, tidur nggak betah, dia lebih sering tidur di rumah temennya. Kalau istri sendiri nggak ada ngalamin kejadian? Istri itu yang ngalaminnya karena kan nggak sempet, baru 4 bulan kan saya di situ. Kalau istri itu yang sering ngalaminnya itu yang suka kesurupan. Kesurupan? Iya, suka kesurupan. Gimana ceritanya? Ya, ceritain Om. Kesurupannya itu baru awal saya pindah itu ya kan. Saya pikir dia sakit atau apa ya. Cuma gereng-gereng di pojok gitu kan. Jadi mojok, bantal. Gitu saya pikir dia sakit. Saya pegang memang panas, ayo ke dokter. Itu apa lu langsung marah seperti itu ke saya. Saya kaget kan. Kenapa sih saya? Langsung nempel bantal semua, ngamuk ke saya. Dan yang saya bilang ke Om saya sampai berantem itu sebenarnya dia kesurupan juga. Cuman sayanya juga kena kesurupan juga saat itu. Bukan kesurupan, saya nggak bisa ngontrol emosi saat itu. Jadi akhirnya ya keras, kita ribut besar saat itu. Itu yang kalau gangguan terhadap saya. Kalau anak saya yang nomor 3 yang perempuan itu kan. Kalau pagi suka naik sepedahan itu kan, naik sepedahan di depan. Terus yang kecil juga naik sepedahan. Itu saya lihat dengan mata kepala sendiri pas saya lagi libur itu pagi jam 10. Itu pas dia sepedahan, sepeda dia tur. Itu kan sepeda roda 2 bukan sepeda roda 4. Itu sepeda jalan sendiri Om. Itu jalan sendiri. Dan sini masuk ke rumah saya. Itu jalan sendiri. Kalau jalan sendiri karena itu turunan mungkin bisa logis, tapi kondisinya itu akan saya bikin ada undakan ke atas itu masuk ke rumah. Itu sepeda jalan sendiri. Dan yang kecil yang cowok ini jalan tempo hari kan ada warung ya dia mau jajan. Nggak ada angin nggak apa, kok dia jalan di selokan. Jalan di selokan. Selokan depan rumah saya pasti jalan di selokan. Saya pikir main air sih. Saya tarik kan. Kamu ngapain main di got ini? Ini ya, ada dede. Karena umur masih 2 tahun sih tadi. Saya kan ngomong, ada dede. Saya lihat itu masih jam 10 pagi. Ini ada dede. Saya nggak lihat dede apa tuh maksudnya. Yeah. Jadi kalau anak kecil itu kan peka, mungkin ada yang dia lihat di situ kan. Yeah. Ada yang
kita sebagai orang ya ini mungkin nggak bisa, kalau anak kecil mungkin masih bersih, masih ini dia masih peka gitu. Itu gangguan yang terjadi sama anak saya. Ya, jadi gangguannya lebih ke banyak, nggak cuman ini ya, nggak cuman kelihatan di mata, nggak cuman kedengeran di kuping, tapi lebih ke psikis juga ya. Psikis, gangguan secara Psikis juga. psikis. Nggak cuma di saya, hampir semuanya anggota keluarga saya semua. Cuman yang lebih mengenalnya ke saya karena memang porsinya saya tinggal di situ lebih lama kan. Dan saya yang ekstrimnya itu ya pas saya sendiri itu mengalami itu, pas saya melukis itu kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang Allah masih memberikan umur panjang pada saya masih dikembalikan berkumpul dengan anak istri saya saat ini dan kembali lagi menata rumah tangga. Alhamdulillah sudah berkumpul kembali dan cukup jadi kenangan yang buat saya, kenangan pahit lah yang buat saya itu dijadikan pelajaran buat ke depan. Jadi memang kadang kita memang ada hal yang kita tidak bisa menilai secara logika karena hal yang gaib itu walau bagaimanapun nggak bisa kita sambungkan dengan sesuatu yang logis. Iya. Kita bisa melihat sesuatu makhluk asal, kita tunjukkan ke orang, tapi orang tidak melihat. Kita bisa memaksakan orang untuk percaya itu karena itu hal yang gaib. Ingin membuktikannya dengan apa? Kalau kita yang merasakan, kita yang mengalami, kita yang tersiksa. Saya benar-benar mengalami hal itu sampai sebegitu parahnya kan. Iya, orang baru percaya kalau dia udah melihat atau ngalamin ya. Betul. Bro. Oke, sampai sekarang juga udah aman berarti ya, udah dibalik lagi ke Jakarta. Alhamdulillah Om. Alhamdulillah. Udah lengkap lagi. Alhamdulillah. Dan ini makasih banget nih Om ya udah nyeritain ini sama sahabat lonceng. Dan buat yang udah nonton nih video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita juga datang langsung ke sini. Itu caranya gampang banget, kalian bisa ke link di deskripsi di bawah video ini atau bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa diklik aja link di bio-nya itu ya. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Om Iwan juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.